Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Pasar Modal Lanjutan dengan dosen pelampu Bapak Nur Ahmadi Birahmani, SEMSI. Di sini kelompok kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai pemateri pertama yang bernama Sofia Anggreni Siagian, dan yang kedua yaitu teman saya yang bernama Raudah Jannatun sebagai pemateri kedua. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama, apa pengertian pasar modal? Yang kedua, jenis-jenis pasar modal. Yang ketiga, jenis-jenis pasar sekunder. Yang keempat atau yang terakhir yaitu fungsi lembaga di pasar sekunder. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu pengertian pasar modal. Pasar modal adalah suatu pasar yang beroperasi secara terorganisir, di mana terdapat suatu kegiatan perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, serta surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan bisa memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwrite. B. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, pasar primer. IPO atau dalam bahasa Indonesia disebut penawaran saham perdana adalah langkah suatu perusahaan yang menjual sahamnya untuk pertama kali kepada masyarakat di Bursa Efek Indonesia atau Go Public. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan lanjutan pasar primer pasca proses IPO. Setelah saham dicatatkan di bursa, maka saham perusahaan tersebut bebas dijual belikan oleh publik. C. Jenis-jenis pasar sekunder. Yang pertama, pasar reguler. Yang kedua, pasar negosiasi. Yang ketiga, pasar tunai. D. Fungsi lembaga di pasar sekunder. Yang pertama, perusahaan sekuritas atau efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efek, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Yang kedua, bank kustodian. Bank kustodian memiliki fungsi penyimpanan atau penitipan efek dan harta lainnya terkait dengan efek, menerima bunga, dividen, dan hak-hak lainnya. 3. LKP atau KPEI. LKP atau Lembaga Clearing dan Penjaminan adalah lembaga pendukung terselenggaranya kegiatan pasar modal secara lengkap. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Raudah Jannatun. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang dibawakan oleh teman saya, Sofia Anggreni. Instrumen pasar modal. Yang pertama, saham. Manfaat yang diperoleh dari pemilikan saham adalah yang pertama, dividen, yang kedua, capital gain, dan yang ketiga, manfaat non-finansial. Dan yang kedua, obligasi. Obligasi memiliki beberapa jenis yang berbeda dilihat dari sisi penerbit. F. Fungsi dan manfaat pasar modal dan sekunder. Yang pertama, fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang tersebut. Pasar modal mempunyai 2 fungsi, yaitu ekonomi dan keuangan. Yang kedua, manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal adalah yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Yang kedua, memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor. Yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Yang keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Dan yang kelima, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme. Yang ketiga, pasar sekunder. Pasar sekunder memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan platform bagi investor untuk melakukan transaksi perdagangan. Yang kedua, transaksi dapat dilakukan kapan saja. Yang ketiga, investor menemukan platform yang tepat seperti pertukaran terorganisir untuk melikuidasi kepemilikan. Yang keempat, pasar sekunder bertindak sebagai media untuk menentukan harga aset dalam transaksi. Dan yang kelima adalah membantu perusahaan untuk memantau dan mengendalikan persepsi publik.
Sekian penjelasan materi kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Kami memohon maaf apabila ada kata atau penjelasan yang salah dalam penjelasan kami. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.